Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin sedikit menjelaskan dari materi komunikasi data dari pertemuan 12, 13, dan 14. Jadi di pertemuan yang ke-12 ini itu mengenai dasar jaringan dan keamanan. Jadi awalnya networking atau jaringan komputer adalah sambungan suatu komputer ke komputer lain dalam bentuk topologi bus. Komputer yang tersambung dalam suatu ruangan disebut local area network atau LAN. Sambungan beberapa watt disebut internet, singkatan dari internetworking, yaitu jaringan komputer antar kelompok, antar kota, dan antar negara. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya seperti printer atau CPU, berkomunikasi, dan dapat mengakses informasi atau perambanan web. Dalam hubungan perkembangannya untuk menyambung komputer biasanya menggunakan HUB yang menyebabkan domain collision, dan jika beberapa jaringan disambung lagi dengan jaringan yang lain melalui bridge, maka akan terjadi broadcast domain. Untuk mencegah terjadinya domain collision dan penurunan kecepatan kerja dalam satu jaringan komputer, maka kita harus menggunakan switch. Switch bekerja dengan mengakses table MAC address. Jadi kalau sinyal berasal dari port satu ke port lainnya, tidak akan di-broadcast ke port yang tidak dituju. Switch dilengkapi dengan fitur VLAN atau virtual LAN yang dapat membagi domain menjadi bagian terpisah satu sama lain berdasarkan pengaturan portnya. Untuk menghindari terjadinya broadcast collision dan saling meneruskan protokol, maka kita harus menggunakan router. Dalam melakukan sambungan di jaringan komputer, kita menggunakan kabel jenis UTP atau Universal Twisted Pair, yaitu suatu kabel yang berisi 8 kabel berwarna masing-masing dipelintir untuk mengurangi induksi. Kabel UTP hanya dapat bekerja pada jarak maksimum 100 meter dan menggunakan konektor RJ45 di kedua ujungnya. Selain kabel UTP, kabel fiber optik juga merupakan kabel jaringan yang terdiri atas kumpulan serat-serat fiber dengan ukuran yang lebih kecil dan juga lebih fleksibel dibandingkan dengan kabel twisted pair. Kabel ini mampu mentransmisikan sinyal dengan kecepatan tinggi, dapat mentransmisikan sinyal cahaya dan tahan terhadap gelombang radio, tetapi harga instalasinya tinggi. Di dalam jaringan komputer juga terdapat teknologi wireless atau nirkabel, yaitu koneksi antar suatu perangkat dengan perangkat lainnya tanpa menggunakan media kabel, namun menggunakan media gelombang radio sebagai media penghubungnya. Jenis teknologi wireless itu ada WPAN, WLAN, WMAN, WWAN. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya pada tingkatan yang terendah. Protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Apa itu keamanan jaringan? Keamanan jaringan adalah bentuk pencegahan atau deteksi pada hal yang bersifat gangguan dan akses tak seharusnya pada sistem jaringan komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian data, juga akses data terhadap user yang tidak berhak. Jadi komponen-komponen keamanan sistem jaringan itu ada yang namanya confidentiality, adalah menyembunyikan informasi atau sumber daya. Yang kedua itu ada integrity, mengacu pada kepercayaan terhadap data atau sumber informasi yang ada. Integrity mencakup pada integritas data atau isi informasi dan integritas asal sumber data. Yang ketiga itu ada availability, memiliki arti bahwa data atau informasi yang penting dapat dipergunakan oleh pengguna di waktu-waktu tertentu. Model serangan terhadap keamanan jaringan itu bisa ada interruption, interception, modification, yang empat itu fabrication.
Jadi sumber dari gangguan jaringan tuh biasanya ada malware atau virus komputer. Yang ketiga itu worm. Jadi itu saja dari resuman di pertemuan yang ke-12. Ini lanjutnya yang ke-13. Dan selanjutnya materi pertemuan yang ke-13. Itu ada yang namanya ATM atau Asynchronous Transfer Mode. Merupakan suatu jaringan di mana paket-paket informasi berbagi layanan seperti suara, video, dan data diubah ke dalam bentuk paket-paket kecil dengan ukuran tetap yaitu 53 byte. Paket-paket berukuran kecil ini disebut sel. Jadi kelebihan ATM yaitu menyediakan jaminan transfer data yang handal untuk berbagai jenis layanan. Yang kedua itu memiliki kemampuan yang fleksibel untuk dikembangkan pada layanan masa depan. Yang ketiga itu memiliki error control dan error correction yang baik. Memiliki biaya operasi, administrasi, dan pemeliharaan yang ringan. Dan yang kelima menyediakan bandwidth yang dinamis. Model referensi ATM memiliki 3 bidang plan. Yang pertama itu user plan, yang kedua control plan, yang ketiga itu management plan. Pada bagian user plan, control plan memiliki 4 layer, yaitu satu physical layer, kedua itu ATM layer, yang ketiga itu ATM adaptation layer. Jadi yang pertama itu physical layer atau lapis fisik pada model referensi ATM memiliki 4 fungsi. Salah satunya mengubah sel menjadi deretan bit. Sedangkan ATM layer merupakan lapisan inti dari protokol ATM dikarenakan semua fungsi-fungsi penting dilakukan pada lapisan ini. Sedangkan yang ketiga itu ATM adaptation layer bertanggung jawab untuk menangani berbagai jenis data yang berbeda dan memetakan kebutuhan dari aplikasi-aplikasi terhadap layanan yang disediakan oleh lapis yang di bawahnya. Dan layer yang terakhir adalah higher layer. Virtual Circuit Switching. Berbeda dengan router yang menggunakan IP dan ATM untuk melakukan pengiriman data, ATM menggunakan Virtual Circuit Switching. Pada Virtual Circuit Switching, informasi terhadap menggunakan informasi ditransfer menggunakan virtual circuit. Selanjutnya itu ada multi protocol label switching atau MPLS. MPLS adalah suatu mode yang berfungsi untuk mempercepat penerimaan dan pengiriman paket pada jaringan dengan menggunakan label. Jadi itu saja reviewan dari materi pertemuan ke-13. Yang selanjutnya materi komplit yang pertemuan 14. Konsep kerja network. Network adalah komunikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan pengkabelan atau cabling yang memungkinkan berbagai alat komputasi berkomunikasi satu sama lain. Perkembangan network. Perkembangan network yang pertama itu peer-to-peer atau komunikasi antara dua komputer untuk share file dan printer. Yang kedua itu LAN, local area network. Beberapa komputer yang terhubung di suatu lokasi. Selanjutnya ada WANs, Wide Area Network. Network yang menghubungkan antar LAN. Perangkat jaringan, yang pertama itu ada namanya repeaters. Biasanya digunakan memperpanjang ukuran atau jarak sebuah jaringan yang menggunakan topologi bus. Repeaters mengambil sebuah sinyal masuk dan memperbaharui sinyal terhadap untuk keluarnya. Yang selanjutnya adalah hubs. Hubs mengizinkan komputer dan perangkat network lain untuk berkomunikasi satu sama lain dan menggunakan topologi star. Seperti repeater, hub memperbarui suatu sinyal. Hub juga mempunyai kerugian yang sama seperti repeater. Apapun yang diterima pada sebuah port akan membanjiri semua keluaran port, dan sekarang hub sudah diganti oleh Switch kebanyakan terlihat seperti hub, tapi di dalamnya terdapat banyak perbedaan. Dan yang keempat itu namanya router, yang digunakan untuk memisahkan atau membagi sebuah network dari network yang lain. Jadi topologi itu ada beberapa. Yang pertama itu ada namanya topologi network,
topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi extended star, topologi mesh, topologi mesh. Jadi itu berikut ada beberapa nama topologi. Yang selanjutnya adalah teknologi network. Yang pertama itu adalah LAN, Local Area Network. LAN dirancang untuk beroperasi di area yang terbatas dan menyediakan multi akses untuk media dengan bandwidth tinggi. Dan yang kedua itu ada yang namanya WAN atau Wide Area Network. Dirancang untuk beroperasi di daerah geografis yang besar dan menyediakan akses melalui interface serial dengan kecepatan yang rendah, juga menyediakan full time dan part time konektivitas. Oscillator menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Jadi itu saja penjelasan saya sedikit mengenai materi komunikasi data pertemuan 12, 13, dan 14. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.